Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-13 dari 60 topik. Ketentuan Tenaga Kerja Asing. Bagian pertama. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, atau UU PTKA. Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengaturan penggunaan tenaga kerja asing, TKA, dimuat pada bab 8, pasal 42 sampai dengan pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis, memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA, kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA, hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri. Pengertian tenaga kerja asing juga dipersempit, yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia, pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain, 1. Keputusan Menteri tentang jabatan tertentu dan waktu tertentu, diatur dalam Pasal 42 Ayat 5. 2. Keputusan Menteri tentang tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, diatur dalam Pasal 43 Ayat 4. 3. Keputusan Menteri tentang jabatan dan standar kompetensi, diatur dalam Pasal 44 Ayat 2. 4. Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang dijabat oleh tenaga kerja asing, diatur dalam Pasal 46 Ayat 2. 5. Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan dari pembayaran kompensasi, diatur dalam Pasal 47 Ayat 3. 6. Peraturan pemerintah tentang besarnya kompensasi dan penggunaannya, diatur dalam Pasal 47 Ayat 4. 7. Keputusan Presiden tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping, diatur dalam Pasal 49. Sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret tahun 2003, telah dilahirkan beberapa peraturan pelaksana undang-undang tersebut, antara lain, 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223, Men. 2003 tentang jabatan-jabatan di lembaga pendidikan yang dikecualikan dari kewajiban membayar kompensasi. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67, MENIV, 2004 tentang pelaksanaan program jam sostek bagi tenaga kerja asing. 3. Peraturan Menteri Nomor per. 02, MENII, 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional, terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat tercover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing ditetapkan dengan keputusan menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor Kep 173, Men. 2000 tentang jangka waktu izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Terhadap setiap pengajuan atau rencana penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia,
Justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih profesional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Terhadap tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 tentang jabatan-jabatan di lembaga pendidikan yang dikecualikan dari kewajiban membayar kompensasi. Jabatan-jabatan yang dilarang, atau close list, ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk keputusan menteri. Namun dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum menggunakan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing. Kehadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara melalui pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Besarnya dana kompensasi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebesar $15, sedangkan kompensasi untuk tenaga kerja asing di Indonesia sebesar $100. Dalam rangka transfer of knowledge dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, kepada pemberi kerja diwajibkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan tenaga kerja asing selengkapnya diatur dalam Bab 8, Pasal 42 hingga Pasal 49 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Ketentuan pasal-pasal tersebut tidak berlaku untuk tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi atau komisaris, instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Berikut ini kutipan tidak langsung dari bunyi pasal-pasal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing. Pasal 42. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ketentuan ini selanjutnya ditetapkan dengan keputusan menteri. Pasal 43. Pemberi kerja, atau perusahaan, yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing, atau RPTKA, yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 45. Terkait RPTKA, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Pasal 46. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia atau jabatan-jabatan tertentu. Peraturan Menteri Nomor 02 MENII 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 228, Men. 2003 tentang tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 20, MENII 2004 tentang tata cara memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 21, Men. 111/2004 tentang penggunaan tenaga kerja asing sebagai pemandu nyanyi atau karaoke. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07, MENII 2006 tentang penyederhanaan prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing, atau IMTA. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15, MENIV 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07, MENII 2006 tentang penyederhanaan prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing, atau IMTA. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 34, Men. 111/2006 tentang ketentuan pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing, atau IMTA,
kepada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing pada jabatan direksi atau komisaris. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pasal 44. Selain harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing, atau RPTKA, yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 menyebutkan bahwa pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja tenaga kerja asing harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi alasan penggunaan tenaga kerja asing dengan melampirkan 1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi. 2. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang. 3. Akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat. 5. Bagan struktur organisasi perusahaan. 6. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. 7. Salinan bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. 8. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan. Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada huruf A memuat 1. Identitas pemberi kerja tenaga kerja asing. 2. Jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan. 3. Besarnya upah tenaga kerja asing yang akan dibayarkan. 4. Jumlah tenaga kerja asing. 5. Lokasi kerja tenaga kerja asing. 6. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing. 7. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. 8. Rencana Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan RPTKA telah sesuai prosedur yang ditetapkan. Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA. Penerbitan keputusan pengesahan RPTKA dilakukan oleh Dirjen untuk permohonan penggunaan tenaga kerja asing sebanyak 50 orang atau lebih, serta Direktur untuk permohonan penggunaan yang kurang dari 50 orang. Keputusan pengesahan RPTKA ini memuat 1. Alasan penggunaan tenaga kerja asing. 2. Jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan. 3. Besarnya upah tenaga kerja asing. 4. Jumlah tenaga kerja asing. 5. Lokasi kerja tenaga kerja asing. 6. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing. 7. Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai pendamping tenaga kerja asing. 8. Jumlah TKI yang dipekerjakan. Pemberi kerja tenaga kerja asing dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA. Perubahan RPTKA tersebut meliputi 1. Penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah tenaga kerja asing. 2. Perubahan jabatan. Dan, atau 3. Perubahan lokasi kerja. Itulah topik ke-13 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.